Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang telah beriman benar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Tetapi kata Allah, setelah dia beriman, dia bersungguh-sungguh mencari ilmu, bersungguh-sungguh mendalami ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh membangun pemahaman yang benar tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Walladzina utul ilma darajat. Di atas orang yang beriman ada lagi derajat yang lebih tinggi, yaitu karena dia setelah beriman dia mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, sekarang kita hidup di sebuah zaman di mana fasilitas mencari ilmu dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Dulu harus nabi yang keliling. Di zaman dahulu masih belum ada telekomunikasi, belum ada sosial media. Allah perbanyak jumlah para nabi. Karenanya di zaman dahulu jumlah para nabi sangat banyak, 124.000 nabi dan 300 rasul. Mengapa? Karena setiap perkampungan Allah utus nabi. Setiap ada komunitas baru Allah utus nabi. Allah pilih dari mereka sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jumlah para nabi sangat banyak. Terakhir Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah penutup nabi-nabi. Nah, mengapa Allah tidak buka lagi pintu kenabian? Karena Allah akan membuka bagi makhluk akhir zaman, bagi manusia akhir zaman, sebuah sarana yang ini akan membuka pintu-pintu untuk mencari ilmu. Inilah kita sedang berada di zaman yang luar biasa, yaitu zaman sosial media. Kita mencari ilmu di sini. Kita bersungguh-sungguh mendengarkan dari petuah-petuah para ustadz. Namun, saudara-saudara, dalam mencari ilmu butuh kecerdasan, butuh kita untuk pemahaman yang benar. Ilmu bukan sekedar dalil, ilmu bukan sekedar teks, tetapi adalah pemahaman yang benar. Qurannya benar, hadisnya benar, tapi boleh jadi pemahamannya yang salah. Makanya kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam kata Iqra artinya apa? Ifham, pahamilah maksudnya. Dalam konteks seperti ini kita harus belajar dari para ulama. Karena itu kita butuh ulama sebagai guru kita. Maka sungguh celaka orang yang memusuhi para ulama, menjelekkan para ulama, menghina para ulama. Mereka hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya memikirkan bagaimana membimbing umat supaya umat ini jangan sampai masuk neraka. Maka sungguh mereka adalah orang-orang yang Allah muliakan. Sampai-sampai Nabi bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah merupakan pewaris para nabi. Pewaris artinya apa? Yang paling berhak mewariskan ilmu para nabi adalah para ulama. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah mengkhususkan diri untuk Allah, untuk Nabi, supaya mereka bisa melanjutkan ilmu yang Nabi wariskan. Dalam harta saja, tidak semua orang bisa dapat harta warisan kecuali kerabat terdekat dari yang mewariskan itu, dari mayit yang meninggal. Bukan semua orang dapat warisan, tidak bisa. Berarti ketika dikatakan bahwa al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama adalah merupakan pewaris para nabi, berarti para ulama adalah merupakan orang-orang terdekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang memusuhi para ulama, maka dia pasti juga memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia otomatis juga memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka adalah ahlullah wa khasatuhu. Mereka adalah keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kedudukan para ulama. Saudaraku rahimakumullah, tidak mungkin kita hari ini beriman kalau kita tidak pernah diajarkan ilmu oleh para ulama. Maka dari para sahabat yang langsung
mendengar dari Nabi, mereka mewariskan kepada para tabi'in. Tabi'in mewariskan kepada para tabi'in. Tabi'in mewariskan kepada para ulama sampai kepada kita sekarang. Karenanya jangan kita kaget kalau kita mendengar para nabi memang sudah hidupnya sudah siap selalu dimusuhi. Nabi Yahya disembelih, kepalanya dijadikan mahar oleh raja yang zalim ketika itu karena raja ingin menikahi ponakannya. Dan kemudian si perempuan bejat ini dia berkata kepada raja, kalau kamu ingin menikahi aku, maharnya adalah kepala Nabi Yahya alaihissalam. Karena Nabi Yahya mengatakan haram hukumnya menikahi ponakannya. Di saat Nabi Yahya beribadah di mihrab, langsung disembelih dan kepalanya dijadikan mahar. Nabi Zakaria dibunuh juga. Nabi Isa berusaha untuk dibunuh, tetapi ternyata mereka gak berhasil karena Allah langsung mengangkat ke langit. Cerita tentang perjuangan para ulama, perjuangan para nabi, semua mereka berhadapan dengan antara hidup dan mati. Memang itu biasa. Saudara-saudara, kenapa kok seperti itu? Karena tugas ulama adalah dua: amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau untuk kebaikan, setan masih aman-aman saja. Kita rajin sholat, setan merasa aman. Kita rajin ibadah, setan merasa aman. Kita baca Quran, setan merasa aman. Tapi ketika mulai bergerak mencegah kemungkaran, di sini proyek-proyek setan akan mulai terganggu. Disitulah kemudian banyak sekali para ulama dimusuhi. Saudara rahimakumullah, inilah dia takwa. Bahwa takwa bukan sekedar urusan ritual. Takwa juga merupakan hakikat ketundukan kepada Allah dan keberpihakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpihak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," kalau kau melihat kemungkaran, jangan diam. "Falyughayyir biyadihi," kau cegah dengan tangan kamu. "Fa illam yastati," tidak mampu. "Fa bilisanihi," ucapkan dengan lidahmu. "Fa illam yastati," tidak mampu. "Fa biqalbihi," dengan hatimu. "Wa dzalika ad'aful iman," orang yang mencegah dengan hatinya itulah iman yang paling lemah. Berarti ketika seseorang diam, ketika sebuah kemungkaran menyebar merajalela lalu dia diam, berarti dia tidak punya iman karena tidak mencegah sama sekali. Perhatikan, mencegah dengan hati. Hatiku tidak rela, hatiku tidak mau, hatiku tidak setuju. Itu paling lemahnya iman. Apalagi dia berkata, aku sih netral-netral saja. Tidak bisa. Iman adalah merupakan keberpihakan. Takwa adalah merupakan keberpihakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan berpihaklah kamu kepada orang-orang yang jujur. Berarti takwa bukan sekedar ritual, bukan sekedar sholat puasa. Takwa sudah buktinya. Apa itu? Keberpihakan. Kepada siapa kamu berpihak? Perhatikan, saudara-saudara, anta ma'aman ahbabta. Kata Nabi, nanti di hari kiamat kau akan dikumpulkan dengan siapa yang kau bela, dengan siapa yang kau cintai, dengan siapa yang kau dukung. Itulah tentang masalah ketakwaan. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh mencari ilmu Allah dan bersungguh-sungguh belajar ilmu Allah dari para ulama yang lurus, yang mereka bersungguh-sungguh memahami Islam dengan benar. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah Islam secara utuh, jangan hanya sebagian-sebagian. Banyak orang Islam mengambil Islam hanya sholatnya saja, puasanya saja, sementara keberpihakannya tidak diambil. Padahal yang menunjukkan bahwa apakah dia orang beriman atau tidak, keberpihakan. Di zaman Nabi, Allah membagi tiga. Pertama, orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin. Yang kedua, orang yang jelas kafir, innal ladzina kafaru. Yang ketiga, orang yang nampak zahirnya bersama orang Islam, ikut sholat, ikut puasa, ikut haji, tapi ternyata hatinya berpihak kepada orang-orang kafir. Inilah yang kata Allah, orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita jaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir sedang bersama Ustadz Subki Al-Bukuri. Kayaknya Ustadz Subki lebih tinggi Ustadz ya. Masya Allah. Saya kelihatan kepalanya, insya Allah.
Saya lebih tinggi Ah, badannya Masya aja, Allah. tapi lebih alim beliau. Amin, insyaallah. Abi Amir sedang bangun masjid di pesantren Fadrut Tafsir. Insyaallah mudah-mudahan teman-teman bisa mendukung pembangunan masjid ini. Mereka rata-rata semuanya santri duafa dan mereka gratis di pondok. Silahkan teman-teman. Ya, Ustaz. silahkan teman-teman, mari kita bersama bangun masjidnya aja kita sudah mendapatkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sana ada orang-orang yang juga belajar Al-Qur'an. Mereka adalah ahlullah wa khassatuh. Maka kalaupun kita belum menjadi penghafal Quran, paling tidak kita ikut melahirkan orang-orang yang akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Amin. Yuk sama-sama. Insyaallah, kita terima kasih Ustaz Zulkifli. mewujudkan Jazakallah khair, cita-cita insyaallah. mulia beliau untuk menyampaikan ilmunya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Amin, insyaallah. Terima kasih semua teman-teman Suzuki atas dukungannya. Jazakallah khair. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.